Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, sebelumnya perkenalkan, saya Ovita Umi Arini, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Batang, Kabupaten Batang. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Susanto sebagai fasilitator dan juga Ibu Sri Indayati sebagai pengajar praktik. Inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Langkah yang dapat dilakukan untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif adalah dengan metode Bagja. Metode Bagja yang terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. B. Buat pertanyaan. Beri pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran. Memandu bagaimana pengalaman positif dari individu atau kelompok atau komunitas yang dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi. Keadaan ideal jika prakarsa perubahan terwujud. J. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Selanjutnya, visi yang saya buat adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter, berilmu, dan bermanfaat untuk sesama. Prakarsa perubahan yang saya buat meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik melalui pembiasaan tadarus sebelum pembelajaran. Adapun tahapan Bagja yang saya buat yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik melalui pembiasaan tadarus sebelum pembelajaran? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Pertama, bertukar pikiran dengan rekan sejawat terkait dengan pembiasaan tadarus sebelum pembelajaran dimulai untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik. Kedua, mengatur kegiatan pembiasaan tadarus agar tidak mengganggu jam mengajar. Ketiga, mencari ayat yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan yang keempat, mempelajari ayat dan terjemahannya. Ambil pelajaran. Pertanyaan, siapa saja yang sudah memiliki pengalaman dalam membiasakan tadarus sebelum pembelajaran? Keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Pertama, saya berkolaborasi dengan guru mapel PAI yang ada di sekolah. Kedua, saya belajar dari guru-guru PAI di MGMP PAI SMK Batang.
ketiga, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat, wali kelas, guru BK. Gali mimpi. Pertanyaan, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang muncul saat keimanan dan ketakwaan peserta didik meningkat? Kedua, bagaimana perasaan saya saat saya telah berhasil meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik melalui pembiasaan tadarus sebelum pembelajaran? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Pertama, kegiatan-kegiatan positif semakin banyak dan peserta didik akan semakin memiliki akhlak yang baik. Kedua, peserta didik belajar dengan baik sesuai bakat dan minatnya. Jabarkan rencana. Pertanyaan, apa langkah awal yang bisa saya lakukan untuk bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik? Kedua, bagaimana cara untuk menyemangati usaha bersama dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Pertama, merancang pembelajaran yang menekankan keimanan dan ketakwaan peserta didik. Kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat, khususnya guru mapel PAI. Dan yang ketiga, memberikan reward untuk keberhasilan tujuan yang ingin dicapai. Lalu yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaan, siapa saja yang akan saya libatkan dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik melalui pembiasaan tadarus sebelum pembelajaran? Kedua, kapan rencana pembiasaan tadarus sebelum pembelajaran akan saya mulai? Dan yang ketiga, bagaimana mempertahankan hal baik yang sudah ada secara berkelanjutan? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, kepala sekolah, rekan sejawat, wali kelas, guru BK, dan semua warga sekolah. Yang kedua, pembiasaan tadarus sebelum pembelajaran akan dilaksanakan setiap kali pembelajaran dimulai. Dan yang ketiga, selalu memotivasi diri dan semua yang terlibat untuk terus melakukan hal yang baik tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.